Sejarah Kertanegara, Raja Kerajaan Singasari. Sri Maharaja Kertanegara tahun 1268 hingga 1292 Masehi adalah raja terbesar yang membawa kerajaan Singasari ke masa kejayaan sekaligus sebagai penguasa terakhirnya. Sejarah hidup Raja Kertanegara dan eksistensi Kerajaan Singasari pungkas secara mengejutkan akibat pemberontakan Jayakatwang pada 1292 Masehi. Nama Kertanegara tercantum dalam Negara Kertagama maupun Pararaton, meskipun dua kitab ini punya perbedaan mengenai penyebutan nama dan silsilah raja-raja Singasari. Hanya saja, ada sedikit ketidaksamaan terkait masa berkuasa Kertanegara dan urutan raja-raja Singasari lainnya. Kitab Negara Kertagama menyebut Kertanegara bertahta sejak 1254 Masehi dan merupakan raja keempat atau terakhir Kerajaan Singasari setelah Rangga Rajasa tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Anusapati tahun 1227 hingga 1248 Masehi, serta Wisnuwardana tahun 1248 hingga 1254 Masehi. Di Pararaton, Kertanegara dituliskan berkuasa sedari tahun 1272 Masehi dan berada di urutan ke-6 sebagai pemimpin Tumapel atau Kerajaan Singasari dengan mengikut sertakan Tunggul Ametung tahun 1185 hingga 1222 Masehi. Lalu Ken Arok tahun 1222 hingga 1247 Masehi, Anusapati tahun-tahun 1247 sampai tahun 1249 Masehi, Tohjaya tahun 1249 hingga 1250 Masehi, hingga Wisnuwardana tahun 1250 hingga 1272 Masehi. Pararaton juga menyebut Kertanegara lahir dari sosok ibu bernama Waninghyun atau Jayawardani, istri Raja Wisnuwardana di Singasari. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wungateleng yang tidak lain adalah putra Ken Arok, pendiri Singasari, dari Ken Dedes. Dikutip dari Neopatriotisme, Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa tahun 2008, karya H.M. Nasruddin Ansori, CH, Kerajaan Singasari diperkirakan berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Agama Maharaja Kertanegara. Maharaja Kertanegara menyatukan agama Hindu aliran Shiva dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, Pararaton sering menyebut Kertanegara sebagai Batara Siwa Buddha. Adapun menurut Negara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Selain sebagai raja, Kertanegara juga punya gelar keagamaan, yakni Sri Jenana Bajreswara atau Sri Jenaneswara Bajra. Sosok ini kemudian diwujudkan menjadi sebuah patung bernama Jina Mahaksobhya atau Arca Aksopya yang merupakan simbol perpaduan Shiva Hindu dan Buddha. Patung Arca Aksopya dikenal juga dengan nama Arca Joko Dolok dan kini terdapat di Surabaya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Arca Joko Dolok merupakan Arca Aksopya yang pernah menghilang. Arca Aksopya yang diyakini sebagai simbol Maharaja Kertanegara sebelumnya ditempatkan di Candi Jawi. Menurut Arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2013, Candi Jawi merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singasari yang berada di kaki Gunung Welirang,
Pasuruan, Jawa Timur. Kertanegara dan ekspedisi Pamalayu ditelisik dari prasasti Mula Malurung berangka tahun 1255 Masehi yang ditemukan di Kediri. Kertanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda oleh ayahnya, Raja Wisnuwardana, pada tahun 1254 Masehi. Pengangkatan ini dapat diartikan sebagai pertanda bahwa Kertanegara diproyeksikan untuk menjadi penguasa Singasari selanjutnya. Katrin Purwanto melalui laporan hasil penelitian Candi Jago dan cerita Kunjarakarna dalam konteks masa kini atau tahun 2005, mengungkapkan prasasti Mula Malurung terdiri dari belasan lempeng yang ditemukan dalam dua waktu yang berbeda. Kini, seluruh lempeng tersebut disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Sedangkan berdasarkan prasasti Padang Roco dengan angka tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, dikutip dari Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarna Bumi tahun 1981, yang disusun Slamet Muljana. Disebutkan bahwa Kertanegara menyandang gelar Sri Maharaja Diraja Kertanagara Wikrama Darmotunggadewa. Prasasti Padang Roco ditemukan pada tahun 1911 di hulu Sungai Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dan menjadi alas bagi Arca Amoghapasa. Tergurat 4 baris tulisan di prasasti ini dengan aksara Jawa kuno dan memakai 2 bahasa, yakni bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menguak peristiwa ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singasari ke Sumatera pada abad ke-13 Masehi. Arca Amoghapasa dimaksudkan sebagai hadiah atau persembahan persahabatan dari Kertanegara kepada Raja Dharmasraya, Srimat Tribhuwana Raja Maulyawarmadewa. Anthony Reid lewat riset bertajuk Understanding Melayu atau Malay, as a Source of Diverse Modern Identities, dalam Journal of Southeast Asian Studies tahun 2001. Mengungkapkan bahwa ekspedisi Pamalayu dimulai pada tahun 1275 Masehi. Kejayaan Singasari di era Kertanegara. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada era pemerintahan Maharaja Kertanegara. Mulai bertahta pada 1268 Masehi. Kertanegara terobsesi meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke luar Jawa. Cita-cita yang kelak baru bisa benar-benar diwujudkan oleh keturunannya pada masa Majapahit. Selain mengirim rombongan besar ke Sumatera dalam misi ekspedisi Pamalayu ke Sumatera sejak 1275 Masehi, Raja Kertanegara juga melakukan sejumlah penaklukan di luar Jawa. Salah satunya Bali pada 1284 Masehi. Dikutip dari Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia tahun 2021, oleh Siti Nur Aidah, menurut Negara Kertagama. Pengaruh Singasari di luar Jawa meliputi Pahang atau yang kini wilayah Malaysia, Tumasik atau yang kini Singapura, Sumatera, Bali, Bakulapura atau Tanjung Pura atau Kalimantan Barat, hingga Gurun atau Maluku, dan sebagian Pulau Seram. Sehubungan dengan ini, tulis Diansasi Proborini lewat riset analisis aspek diplomasi kultural dalam ekspedisi Pamalayu 1275 hingga 1294 Masehi tahun 2017. Raja Kertanegara dapat dinyatakan sebagai sosok pertama Nusantara yang memiliki gagasan ekspansionis hingga keluar Pulau Jawa.
Kepemimpinan Maharaja Kertanegara membuat Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi atau perdagangan, agama, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan, Kertanegara pernah mengusir utusan dari Kekaisaran Mongol utusan Kubilai Khan pada 1284 Masehi. Utusan tersebut menyampaikan peringatan dari Kubilai Khan yang menghendaki Singasari tunduk kepada Mongol, namun ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara. Kertanegara tewas. Singasari pungkas gara-gara dendam dan kelengahan. Kerajaan Singasari yang sedang jaya-jayanya justru runtuh pada periode yang sama. Tahun 1292 Masehi. Maharaja Kertanegara tewas akibat gerakan pemberontakan yang dimotori oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang atau yang kini di sekitar Madiun. Gelang-Gelang merupakan bagian dari Kadiri atau Kediri. Kadiri saat itu termasuk daerah taklukan Kerajaan Singasari. Raka revolta dalam konflik berdarah di Tanah Jawa 2008, menguraikan bahwa antara Jayakatwang dan Kertanegara masih berkerabat, yakni sepupu, ipar, sekaligus besan. Berdasarkan para raton, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Kertanegara. Jayakatwang adalah keturunan dari Raja Kadiri, Kertajaya, yang dikalahkan pendiri Singasari, Ken Arok. Kekalahan Kertajaya membuat Kadiri jatuh ke tangan Singasari. Selain itu, keputusan Jayakatwang memberontak merupakan hasutan dari Arya Wiraraja. Dikutip dari Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan 1965, Wiraraja diduga kuat sebagai aktor intelektual terjadinya pemberontakan yang mengakhiri sejarah kerajaan Singasari tersebut. Arya Wiraraja sebenarnya mantan pejabat tinggi di kerajaan Singasari. Namun, oleh Kertanegara ia dimutasi ke Sumenep, Madura, lantaran sering menentang kebijakan raja. Tak heran jika Arya Wiraraja menyimpan kekesalan terhadap Kertanegara. Munculnya penerus Singasari selain faktor dendam, kelengahan Kertanegara juga menjadi penyebab hancurnya Singasari. Kala itu, kekuatan militer Singasari belum seutuhnya lengkap karena sebagian besar masih dalam perjalanan pulang dari ekspedisi Pamalayu. Arya Wiraraja berkata kepada Jayakatwang bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menggulingkan Kertanegara dari tahtanya. Atas saran Arya Wiraraja pula, demikian dikisahkan oleh para raton. Jayakatwang mengirim pasukan yang dinamakan Jaran Guyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana itu segera memerintahkan menantunya, yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan guna menangkal serangan Jayakatwang. Ternyata, pergerakan Jaran Guyang hanya taktik Arya Wiraraja semata. Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun, Jaran Guyang ternyata cuma pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari tempat Raja Kertanegara bersemayam kosong. Jayakatwang segera mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singasari. Lantaran sebagian besar kekuatan militer Singasari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana, bahkan Kertanegara terbunuh dalam insiden itu. Wafatnya Maharaja Kertanegara pada 1292 Masehi berarti tamat pula riwayat kerajaan Singasari.
Jayakatwang kemudian menjadi raja di Kadiri yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Singasari. Namun, itu bertahan tidak lama. Kekuasaan Jayakatwang di Kadiri dihancurkan oleh menantu Kertanegara, Raden Wijaya, hanya dalam waktu setahun. Kemudian, di warsa yang sama, 1293 Masehi, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit sebagai penerus Singasari.